Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hafid dalam acara Mari Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Nah, apakah kalian tahu perbedaan antara KPK dan FPB? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Kecepatan ya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut yang akan dibawakan oleh saudara saya Mustafa. Hai, cekidot. Mungkin di kelas 4 kalian pernah diajarkan oleh guru matematika kalian bahwa FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Tapi apa sebenarnya bedanya antara FPB dan KPK? Kita mulai. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Pertama kalian harus tahu dulu arti dari faktor itu apa. Nah, misal faktor dari 8, berarti kalian harus mencari semua angka yang bisa ngebagi 8 tapi tidak menghasilkan koma. Contoh, pertama, Pak Beni ambil 1. Apakah 1 faktor dari 8? Kita cek. 8 bisa dibagi 1 nggak? Bisa kan? Nggak koma kan hasilnya? Nah, berarti 1 adalah faktornya 8. Selanjutnya 2. 8 dibagi 2 bisa nggak? Bisa kan? 8 bagi 2, 4. Nah, 4 itu bukan bilangan berkoma kan? Berarti 2 adalah faktornya. Selanjutnya 3. 8 dibagi 3. Nggak bisa. Karena nggak bisa, berarti 3 bukan faktor 8. Selanjutnya 4. 8 dibagi 4 bisa kan? Bisa, berarti 4 faktornya. Terus kalian coba 5. 5 pasti nggak bisa. 6 nggak bisa juga. 7 nggak bisa juga. Dan terakhir 8. Ya, 8 bagi 8 bisa dong. Oke. Karena udah 8 berarti udah sampai ke angka itu sendiri kan? Kita stop. Selanjutnya faktor dari 12. 1 udah pasti. 12 bagi 2 bisa kan? 12 bagi 3 bisa, berarti 3 adalah faktor dari 12 juga. Selanjutnya 4. 12 bagi 4 bisa? Bisa. Next, 5 nggak bisa. 12 bagi 6 bisa kan? Berarti 6 faktornya. 7 pasti enggak. 8 nggak bisa. 9 nggak bisa. 10 nggak bisa juga. 11 nggak bisa juga. Dan terakhir ya bilangan itu sendiri, 12. 12 bagi 12 pasti bisa. Berarti 12 juga faktornya. Selanjutnya, faktor persekutuan FP. Nah, persekutuan itu artinya faktor-faktor yang di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Kita cek. Di angka 8 ada 1, 12 ada 1. Berarti kita tandai nih 1 di sini. Berarti itu faktor persekutuannya. Selanjutnya 2. 2 di 8 ada, di 12 ada juga kan? Berarti kita lingkarin juga. Ini persekutuan juga. Selanjutnya kita lingkarin semuanya yang sama di angka 8 dan 12. Sampai 4 sama, selebihnya nggak ada lagi kan? Oke, berarti itu faktor-faktor persekutuannya. Selanjutnya B, FPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti lihat aja faktor-faktor persekutuan tadi yang udah kita lingkarin ini. Yang paling gede angka berapa? Angka 4 kan? Berarti FPB dari 8 dan 12 adalah ya 4 gitu. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya belum, putar lagi videonya. Insya Allah kalian akan paham ini. Selanjutnya kita ke KPK. Nah, untuk KPK, Pak Beni ambil angka yang sama, misal KPK antara 8 dan 12. KPK itu kan mulai dari kata K yang pertama adalah kelipatan. Berarti kita cari dulu kelipatan masing-masing antara 8 dan 12. Kelipatan dari 8 berarti 8 itu sendiri, selanjutnya 16, selanjutnya 24, selanjutnya 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya ya. Selanjutnya yang 12. 12 itu kelipatannya adalah 12 itu sendiri, lalu 24, lalu 36,
lalu 48, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kelipatan-kelipatan sudah kita tulis. Selanjutnya adalah persekutuannya. Sama kayak di FPB tadi, berarti kalau persekutuan kita cari yang sama. Di antara ini yang sama ada di angka 24, kita lingkarin. Selanjutnya ada 48, kita lingkarin lagi. Dan masih ada selanjutnya lagi kan? Ya udah, itu biarin aja dulu. Lanjut, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti di antara semua kelipatan persekutuan tadi, kita ambil yang paling kecil. Antara 24, 48, dan nanti mungkin ada lagi kan angka-angka selanjutnya. Tapi udah pasti lebih besar kan? Nah, kita cukup cari yang paling kecil. Berarti antara 24 dan 48 aja yang paling kecil, ya 24 kan? Berarti KPK 8 dan 12 adalah 24. Gitu. Paham ya? Bedanya antara FPB dan KPK. Kalian bisa lihat lagi video yang sebelumnya tadi. Nah, metode ini disebut dengan metode mengurai. Jadi kita uraikan semua faktor-faktornya atau kelipatan-kelipatannya, lalu kita cari persekutuannya. Lalu kalau FPB kita cari faktor persekutuan yang paling besar. Kalau KPK kita lihat kelipatan persekutuannya tadi yang paling kecil. Nah, bagaimana penjelasan dari Kak Mustafa? Bagus kan? Sekian ya video kali ini. Jumpa lagi pada video berikutnya. Dah. Eits, tunggu dulu, ada sedikit tambahan nih, tonton ya. Lihat-lihatlah bunga, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa depan semua, mari kita bangun. La la la, bernyanyi bersama. Saya hidup di bumi ini, masa depan dengan kapal angkasa. Mari kita banyak-banyak berhikriat, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak kota impian, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Kita hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya.